Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi tentang selebritis tanah air untuk Anda, dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Emil Dardak yang teringat momen ketika sang adik wafat. Jenazah ayah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ahmad Hermanto Dardak, telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu 21 Agustus 2022. Menurut pantauan dari Grid ID, upacara kenegaraan pemakaman ayah mertua Arumi Bachsin itu digelar pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tiba di area pemakaman TMP Kalibata, jenazah Ahmad Hermanto Dardak diiringi oleh rombongan keluarga dan juga kerabat. Ibunda Emil Dardak, Sri Widianti, terlihat berjalan lungai dan menangis. Pemakaman Hermanto Dardak dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyo, yang juga bertindak sebagai inspektur upacara. Emil Dardak dan juga adik bungsunya Aaron Aridito turun ke liang lahat untuk melantunkan azan dan juga iqomah di samping jenazah sang ayah. Keseluruhan upacara pemakaman sekaligus penghormatan terakhir bagi Wakil Menteri Pekerjaan Umum pada periode 2010-2014 itu berjalan dengan hikmat. Saat menyampaikan pidato, Emil mengenang ketika sang adik Eril Arsitanto Dardak meninggal dunia pada Desember 2018 silam. Ketika adiknya meninggal, Emil menyebut sang ayah begitu terpukul lantaran ditinggalkan terlebih dahulu oleh putra keduanya. Menurut Emil, saat itu ayahnya menyadari bahwa setiap insan punya batas masing-masing. Berikut wawancaranya. Cube-nya naikkan. Abang panas sorry tuh. Yuk, handphone yuk. Handphone. Arumi mungkin boleh maju biar sejajar. Agak munduran, kasih jarak teman-teman. Handphone mana bang? Enggak, handphone yang Mbak, media ini. Nah. tadi katanya fokus. Kompres munduran kompres. Ainis boleh itu turunin dikit. Aman ya? Aman, ayo. Go. Oke. Sebelumnya kami tetap berduka cita atas kematian ayahnya. Baik, alhamdulillah bersyukur bahwa prosesi pemakaman telah berjalan dengan lancar dengan baik. Apa tidak ada lebih dari yang diinginkan seorang anak selain mengantarkan almarhum orang tuanya ke tempat peristirahatan terakhir dengan sebaik-baiknya. Kenapa kemudian saya sangat concern, sangat atensi dengan ini karena saya menjadi saksi hidup beliau dulu, bekerja keras luar biasa dan penuh dedikasi untuk dan infrastruktur. Kadang sampai saya juga istilahnya ketiban sampur ya. Bisa tuh malam-malam saya dibangunin larut malam, usia masih SD apa SMP karena bisa ngetik, itu bantu beliau ngerapin bahan-bahan untuk infrastruktur gitu. Jadi ya itu adalah kenangan-kenangan manis gitu. Saya ngelihat beliau masa kecil saya, kenangan saya itu ngerasain nengokin proyek-proyek pembangunan, dan ada satu kebanggaan bahwa yang dikerjakan bapak saya nih bermanfaat untuk orang ya. Dan waktu saya masih SD gitu, saya diajak naik sepeda keliling ke pasar tradisional, terus ditunjukkan, masih SD loh ini, itu loh sektor informal, pedagang tradisional katanya gitu. Karena kita anak SD kan belum paham ya, tapi dari kecil udah dicekokin itu. Jadi nggak salah juga kalau dibilang apa paradigma saya hari ini banyak terpengaruh beliau dulu gitu yang dicekokin ke saya dari kecil. Jadi itu sebabnya kayaknya di momen terakhir beliau saya harus memastikan semua bisa berjalan dengan baik.
saya bersyukur sahabat-sahabat beliau, kolega-kolega beliau, termasuk tentunya semua saudara itu hadir, dan ini suatu bentuk apresiasi. Dan saya sebagai keluarga mohon maaf kalau mereka seluruh pihak yang melayat, kami justru tidak bisa memberikan penyambutan yang maksimal karena keterbatasan situasi. Almarhum Pak Hermanto tuh sebenarnya orang bilang kaku sebenarnya, tapi kaku ya. Tapi di sisi lain saya ngelihat, apalagi setelah punya cucu ternyata bisa juga dia jadi seorang eyang kakung yang seneng gitu sama cucu. Kita taunya dia cuman urusannya workaholic aja, kerjaan. Nonton film pun ya senangnya yang serius gitu ya, film-film kayak Godfather gitu kan. Jadi film aja di bedahnya akademis gitu, bayangin aja gitu kan. Terus tiba-tiba gimana, tapi ternyata pas punya cucu dia bisa enjoy life, seneng nemenin cucunya beli mainan gitu. Padahal saya dulu gitu misalnya diajak pergi ke satu kota atau bahkan ke luar negeri itu udah kamu jalan sendiri, padahal masih umur SMP gitu. Jadi modelnya cuek, tapi ternyata ya sama cucu mau. Jadi saya ngelihat fase-fase beliau yang ya itu tadi, ditanya gimana kesannya, dan ya kesan itu yang kita dapat. Bang, sorry nih, maaf sebelumnya ada firasat nggak bang? Tanda-tanda. Satu ya, saya sudah cerita kemarin ke teman-teman media ya, almarhum mencetak foto dalam bingkai ukurannya besar dan close up, dan itu yang kita pakai di rumah, ya di rumah kita gitu. Dan dia baru cetak seminggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi kita juga bingung untuk apa, jawabannya ya nggak mahal kok nyetaknya. Ya kita nggak nanya budget, tapi buat apa kan gitu kan. Dan ya mungkin itu foto yang beliau ingin dipasang di rumah kita gitu kan. Ya itu mungkin saya nggak bisa mengatakan apakah itu firasat, mungkin lebih coincidence ya. Tapi itu saya juga baru 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu mendownload foto saya waktu sama Arumi ke Taman Makam Pahlawan. Saya download entah kenapa gitu di handphone saya. Saya baru sadar tadi pas melihat gerbangnya sama. Ini foto yang baru saya download 3 hari yang lalu. Jadi ya kadang misteri ya, kita nggak tahu. Tapi saya rasa ada yang lebih penting dari itu. Berita selanjutnya, jarang tersorot. Ternyata putra bungsu Hotman Paris sudah lamaran di Bali. Jarang tampil di layar kaca, Fritz Hutapea, anak bungsu dari Hotman Paris, sudah melangsungkan lamaran di Bali. Kabar itu disampaikan langsung oleh Hotman Paris saat ditemui di Kuningan pada Sabtu 20 Agustus 2022. Namun untuk tanggal pernikahan, Hotman belum bisa memberitahu. Untuk pesta pernikahan, Hotman mengaku tak ikut campur, sebab Fritz bukan sosok yang suka pamer. Jadi ia tak yakin kalau pesta pernikahan anaknya nanti akan mewah. Dengan adanya acara lamaran, Fritz menandakan kedua kakaknya dilangkahi. Kendati demikian, Hotman dan istri tak masalah karena sudah datang jodohnya. Selain itu juga, ia merasa senang karena sebentar lagi akan menjadi seorang opung atau kakek. Berikut wawancaranya. Secara langsung nih terjun juga nih, jadi kalian kan stafetnya buat. Ya sebenarnya anak saya itu sudah lama melakukan praktek hukum mewakili saya, bukan lagi baru. Kebetulan kasus Alfamart termasuk yang menonjol, tapi sudah banyak banget itu. Anak saya kan 3 pengacara, 3-3-nya lulusan Fakultas Hukum dari Inggris, bahkan yang cewek pernah lulusan Inggris dan juga pernah ke Harvard Law School, sudah menjadi pengacara di kantor pengacara Inggris, ditempatkan di Singapura, dan sekarang dia lagi talk show di mana-mana tentang mental health. Jadi dia bukan hanya bicara hukum. Sedangkan yang Frank, yang anak itu Felicia, putri saya yang kedua, anak saya yang pertama Frank itu lulusan London juga. Dia sudah lama sebagai pengacara bisnis juga. Dia malah
salah satu tangan kanan saya di kantor. Cuma orangnya mirip-mirip ibunya, agak low profile. Itu yang saya agak sesalkan. Nggak mau pamer gitu loh. Pengen pamer gitu kayak apa? Itu mobil mewah saya aja banyak di garasi, dia nggak pernah mau pakai. Nggak pernah dengan gitu loh. Yang semua mereka udah pernah, apalagi yang bungsu. Yang bungsu itu dulu pernah saya waktu masih SMA, saya kirim ke Amerika, saya kirim ke London, jadi semua. Jadi memang duit saya itu benar-benar habis investasi untuk anak, gitu loh. Jadi kalau saya sekarang pesta-pesta sudah waktunya menikmati, jangan salahin gue dong. Tugas sudah selesai gitu. Bang Feli sendiri punya pengalaman yang sama dengan Abang. Kalau dia mental health, dia itu karena lama di London, dia banyak mendalami mental health, dan juga dia dari kecil kan udah di sekolah bule, ya. Dia dari sekolah bule dan dia juga banyak berkecimpung di hal-hal yang berat sekarang ini, karena dia adalah pengacara internasional di Singapura. Jadi dia banyak mendalami hal non hukum juga. Dia juga ikut pemegang saham itu pembalut wanita, ya. Saya juga mengajarkan mereka untuk berbisnis. Pokoknya saya mengajarkan mereka untuk udahlah capailah prestasi sebanyak mungkin. Gak usah terlalu takut sama orang, jangan pedulikan apa kata orang, tapi pedulilah apa yang kau yakini benar. Sempat separah itu kok kabarnya sempat. Oh nggak pernah, cuma ya biasa lah karena anak itu kan lama di London, di kesepian, ya itu bisa aja namanya kan jauh dari orang tua. Jadi dia kadang suka gimana lah ya, emosional, kesepian, tapi nggak sampai apa-apa gitu. Tidak sampai dibawa ke psikiater. Nggak sampai orang dia sampai. Kalau nggak dia gimana bisa lulus dari bagaimana dia lulus terbaik dari salah satu universitas terbaik di London. Tapi dari Abang sendiri, Jiwa sosial, apakah terkenal jiwa sosial? Oh, Felicia itu justru Anda udah lihat di medsos dia itu. Waktu dia kan sebelum dia pengacara di Singapura, kan dia pengacara di internasional juga di Jakarta. Dia itu tiap Sabtu Minggu ngajar di sekolah. Anda lihat di medsos saya di sekolah-sekolah tergolong ekonomi rendah. Dia banyak itu setiap satu minggu itu dia di rumah, dia pergi ke daerah pinggiran ngajar bahasa Inggris. Bahkan waktu Lebaran kemarin dia malah nitipin saya untuk oleh-oleh untuk semua bekas murid-muridnya. Ya. Jadi waktu dia masih 1 tahun di kantor pengacara yang masih grupnya Pricewaterhouse di Jakarta Internasional, dia itu Sabtu Minggu nggak pernah di rumah. Sudah dibuka ada ke daerah paling ujung Priok, kemana-mana ngajar bahasa Inggris. Tanpa mengharap dia aja pernah nggak dia pamer? Dia nggak pernah pamer harta, nggak kayak bapaknya pamer begini. Mana mereka semua musuhan sama gua gara-gara gua pamer. Mereka itu adalah semacam kontrol bagi saya. Aku sering hapus medsos gara-gara marah mereka. Pak hapus itu. Gara-gara gua berapa? Siapa lu? Satu pun nggak ada yang gua kenal. Nggak ada satupun yang masuk level gue, nggak ada. Kan kemarin dipanggil ke atas laporan Abang, terus selanjutnya itu. Ya nanti ini kan masih penyelidikan. Sesudah itu nanti akan didalami apakah naik tersangka, itu nanti proses berikutnya. Berita selanjutnya, kenangan Emil Dardak terhadap sang ayah Hermanto Dardak. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, mengenang almarhum sang ayah, Hermanto Dardak sebagai pribadi yang lekat akan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat atau PUPR. Pasalnya, Hermanto pernah menduduki berbagai macam jabatan di Kementerian PUPR hingga menjadi Wakil Menteri PUPR pada periode 2009 sampai dengan 2014 silam. Sebagai anak laki-laki pertama, Emil bercerita bahwa almarhum sang ayah selalu menceritakan hal-hal baik tentang apa yang telah dilakukan. Emil juga mengatakan bahwa ibunya mengakui almarhum Hermanto adalah sosok yang berdedikasi untuk negara. Selain itu, menurut Emil, semua pencapaian saat ini termasuk bisa menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur adalah dukungan dari almarhum. Diketahui, Hermanto Dardak meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di ruas tol Pemalang sampai dengan Batang kilometer 341 dan 400 arah Jakarta pada Sabtu 20 Agustus 2022 sekitar pukul 3 malam.
Ayah dari Wakil Gubernur Wagub Jawa Timur ini, Emil Dardak, itu disemayamkan di rumah duka di Jalan Swakarsa, Bina Marga 2, nomor 28 Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebagai sosok menantu, Arumi Bacin, istri dari Emil Dardak, sangat terpukul atas kepergian ayah mertuanya. Ia merasa kasih sayang yang utuh dari sosok Hermanto Dardak. Jenazah dimakamkan di Tanah Makam Pahlawan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu 21 Agustus 2022 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut wawancaranya. Jadi itu sebabnya kayaknya di momen terakhir beliau saya harus benar-benar memastikan semua bisa berjalan dengan baik, dan saya bersyukur sahabat-sahabat beliau, kolega-kolega beliau, termasuk tentunya semua saudara itu hadir, dan ini suatu bentuk apresiasi. Dan saya sebagai keluarga mohon maaf kalau mereka seluruh pihak yang melayat, kami justru tidak bisa memberikan penyambutan yang maksimal karena keterbatasan situasi. Sosok ayah di mata keluarga, khususnya Mas Emil dan keluarga anak gitu. Almarhum Pak Hermanto tuh sebenarnya orang bilang kaku sebenarnya gitu. Tapi kaku ya, tapi di sisi lain saya ngelihat apalagi setelah punya cucu ternyata bisa juga dia jadi seorang eyang kakung yang seneng gitu sama cucu. Kita taunya dia cuman urusannya workaholic aja, kerjaan. Nonton film pun ya dia senangnya yang serius gitu. Ya film-film kayak Godfather gitu kan. Jadi film aja di bedahnya akademis gitu. Bayangin aja gitu kan. Terus tiba-tiba gimana? Tapi ternyata pas punya cucu dia bisa enjoy life, seneng nemenin cucunya beli mainan gitu. Padahal saya dulu itu misalnya diajak pergi ke satu kota atau bahkan ke luar negeri itu udah kamu jalan sendiri padahal masih umur SMP gitu. Jadi modelnya cuek tapi ternyata ya sama cucu mau. Jadi saya ngelihat fase-fase beliau yang ya itu tadi ditanya gimana kesannya, dan ya kesan itu yang kita dapat. Bang, ini maaf, sebelumnya ada firasat nggak Bang? Firasat Tanda. Satu ya saya sempat cerita kemarin ke teman-teman media ya, almarhum mencetak foto dalam bingkai ukurannya besar dan close up gitu. Dan itu yang kita pakai di rumah, ya di rumah duka gitu. Dan beliau baru cetak seminggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi kita juga bingung untuk apa, jawabannya ya nggak mahal kok nyetaknya. Ya kita nggak nanya budget tapi buat apa kan gitu kan. Dan ya mungkin itu foto yang beliau ingin dipasang di rumah duka gitu. Dan ya itu mungkin saya nggak bisa mengatakan apakah itu firasat, mungkin lebih coincidence ya. Tapi ya itu saya juga baru 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu mendownload foto saya waktu sama Arumi ke Taman Makam Pahlawan. Saya download entah kenapa gitu di handphone saya. Saya baru sadar tadi pas ngeliat gerbangnya sama. Ini foto yang baru saya download 3 hari yang lalu. Jadi ya kadang misteri ya, kita nggak tahu. Tapi saya rasa ada yang lebih penting dari itu, bahwa kita harus ikhlas terhadap suratan takdir. Nggak berandai-andai, oh seandainya beliau perginya jam sekian, atau seandainya itu, karena semua udah menjadi bagian dari storyline yang sudah ditulis sebenarnya di Lauhul Mahfuz. Ada pesan atau kenangan yang sudah dibuat? Ya, baru ini ya. Sosok yang Munduran dulu, bentar reporternya. Maaf. Kalau kenangan dengan almarhum itu sebetulnya yang bikin saya kaget, yaitu kesan yang saya tangkap, apalagi buat anaknya aja kaku, apalagi buat mantunya kan. Jadi lebih kalau ketemu itu momen-momen bondingnya itu ketika sama Mas Emil, kemudian mulai kenal dengan saya, mulai ada saya. Dulu kami sempat tinggal di bareng sama aku waktu awal nikah. Nah bondingnya itu kalau sudah pulang kerja ngomongin yang serius. Jadi kalau saya tuh ingat dari mulai saya nggak ngerti apa-apa sampai lama-lama tuh bisa punya, oh infrastruktur gini, oh jadi maksudnya gini. Ya itu ya karena aku bisa kokin gitu. Dan dari sosok yang di mata kami tadinya
Berita selanjutnya, band Lila dan Chika Jessica kolaborasi lewat lagu 123. Grup musik Lila menggandeng artis Chika Jessica untuk melakukan kolaborasi lewat lagu yang berjudul 123 yang telah dirilis pada 6 Juni 2022. Lagu 123 ini menjadi salah satu lagu yang masuk dalam album ke-6-nya yang mendatang. Grup musik yang kini beranggotakan Aryo, vokalis, Vere, gitaris, Dennis, basis, Dharma, keyboardis, Fidin, drummer, ini akan membawakan lagu 123 yang berkolaborasi bareng bersama dengan Chika Jessica di acara Grand Launching CeritaKau.com di Gedung Usmar Ismail Kuningan, Jakarta Selatan. Penampilan keduanya merupakan kali pertama manggung bersama dengan setelah melakukan rekaman pada 2 tahun silam sampai akhirnya dirilis. Chika Jessica, grup band Lila, saat ini ditemui di acara Grand Launching CeritaKau.com di Gedung Usmar Ismail Kuningan, Jakarta Selatan. Begitu pula Jessica yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa berkolaborasi lewat lagu 123 dengan grup musik asal Pekanbaru itu. Diketahui lagu 123 ini berkisahkan soal penantian seorang yang ingin melupakan sesuatu, entah itu apa. Lagu 123 ini juga menjadi salah satu lagu yang masuk dalam album ke-6 mendatang yang mengusung tema kolaborasi bersama dengan musisi Indonesia lainnya. Berikut wawancaranya. Ya, hari ini kita main di acara Grand Launching-nya CeritaKau.com. Kita di sini sebagai performer, kolaborasi juga dengan Mbak Chika yang kolaborasinya seperti apa? Oh, banyak. Lebih ke debat mungkin ya? Lebih, nanti ada debat tentang politik, semuanya gitu. Terlihat lah. Ya nyanyi lah, kan aku kan punya single lagu sama Lila, judulnya 123. Jadi ya udah, aku setelah selesai tugas MC, habis itu nanti performnya Lila dan aku juga ikutan. Double job amin. Pertama kali membawakan yang apa sebelumnya dok? Nah itu dia, kita nih udah pernah latihan, belum pernah manggung. Alhamdulillah dikasih kesempatan manggungnya di sini di Grand Launching ini. Ya kan, saya agak deg-deg ser. Biasanya kan ada yang berbeda ya antara off-air sama di latihan. Mengatasi tantangan-tantangan seperti itu kayak gimana sih? Tidak ada yang Tahu kan Pak ini kan ya. Ya kalau misalkan latihan kan kita udah pernah. Entahlah, Lila nih sempat agak nadanya di sini sih, gitu-gitu kan. Nah pas di sini nggak tahu deh nanti gimana, ini mudah-mudahan ya bisa ya. Nah, aku kode-kode aja lihat mata-matanya. Kalau mereka santai berarti pas. Kalau mereka gini berarti gitulah. Kalau waktu latihan sih so far kalau awal-awal masih nyari nada ya Pak ya. Kayak gue udah bener deh. Oh yang salah si Chika gitu. Kayaknya kita salah collab deh. Tapi ya setelah berjalannya waktu pas kita latihan di studio aman sih, pas lihat hasilnya juga aman, bisa dilihat di YouTube-nya Magic Number 7. Iya, promo ya. Iya, masuk. alasan Lila sendiri akhirnya mengenai Chika? Ya kalau alasan Lila bukan yang Chika udah jelas, paksa. Chika, siapa yang nggak mau? Enggak sih, Chika tuh punya persona yang kuat. Terus dia emang sebelumnya belum pernah sih punya single ya, cuman yang kalau kata Chika yang beneran nyanyi ya ini nih gitu. Terus rasanya ngeband gitu kan. Dia ternyata punya karakter yang kuat juga, suaranya kan juga mana gitu ya. Melengking gitu ya. Sampai rank gitu menantang mau. Iya sih, ya itu sih pertimbangannya kenapa memilih kolaborasi dengan Mbak Chika. Chika sendiri kenapa mau? Siapa lagi yang ngajak saya kalau bukan Lila? Ini suara cempreng siapa? Ya itulah kalau suatu kehormatan gitu ya. Yang biasanya tuh aku tuh dengar lagu Lila tuh biasanya jadi soundtrack FTV aku, soundtrack sinetron aku. Tiba-tiba diajak nyanyi bareng featuring gitu kan.
kan? Nggak cempreng sih, tinggi. Tinggi ya? Teknik sebenarnya. Iya itu sebenarnya teknik, ada tekniknya tinggi sama teknik falsetto tuh paling banyak. Teknik falsetto apa? Falsetto gitu ya. Jadi wah ini kesempatan nih benar-benar diajak sama benar-benar the real musisi lah ibaratnya Lila siapa yang nggak tahu ya. Jadi aku kaget kan kemarin sama anak idol nih sama Gea gitu. Sekarang sama Cika. Apakah kalian mau membunuh karir kalian sendiri? Aku bilang gitu. Tapi ternyata justru malah racun. Di TikTok sih ya bagus ya terus. Jadi lagunya soal apa sih Mas Pare? Lagunya soal Mas Dennis sih. Nah itu dia silakan. Oh, silakan yang punya cerita. Dia lagi penuh. Soal apa ya? Cerita lagunya tentang apa ya? Ya asmara sedih. Berita terakhir, album debut dari Allegra Jet bercerita tentang wanita 17 tahun yang mencari kebahagiaan. Musisi muda berbakat Allegra Jet, Breda Isdar meliris lagu album debutnya yang berjudul Allegra The Album pada Jumat 19 Agustus 2022. Wanita berusia 17 tahun yang juga peraih juara dunia lomba debat di WSTL 2019 itu menyebut album terbarunya ini memiliki makna termasuk soal kebahagiaan seseorang. Proyek mini album ini diprakarsai oleh Allegra. Lirik, vokal, aransemen musik dan juga semua pemain piano ini dilakukan sendiri oleh Allegra yang terdiri dari 6 lagu. Di antara dalamnya dengan genre musik jazz, klasik, folk, pop, dan juga soul. Allegra yang kini bersekolah di Universitas Tel Washington DC Amerika ini menyebutkan lagu-lagu berada di dalam album tersebut terinspirasi ketika dirinya tengah mencari kebahagiaan lewat karya yang sedang ini baru saja dirilis. Saat usianya yang masih belia, Allegra berusaha untuk menciptakan semua karyanya sendiri. Kerja kerasnya itulah hingga kini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Allegra. Diketahui Allegra Jandreada Isdar mulai bermain musik ketika dirinya masih usia 3 tahun. Kala itu ia berlatih untuk memainkan alat musik piano. Allegra telah mulai belajar bermain piano sampai usia 15 tahun. Ia juga pernah belajar bermain gitar dari seorang pemusik Alex Copley yang juga menjadi produser albumnya ini. Lebih lanjut, Allegra sangat terinspirasi oleh ayahnya yang senang mendengarkan dan juga memainkan musik berbagai jenis genre dan juga kakeknya yang senang bernyanyi. Berikut wawancaranya. So I wrote and composed most of it when I was 15 for my school personal project. Now, back then, I was also in the middle of about to move to the United States, and because of other circumstances, I wasn't able or willing to release it as it was. But I'm here a year later, back in Jakarta for the summer, and I decided, you know what, I think it's time. I think we're ready to release the album and to have it come out. So here it is. It's a 6-track album, multi-genre. I sang on it on my own. All the piano that you hear is my playing. I arranged and composed the lyrics and produced by Alex Copley, of course. So, Allegra, do you have like any like short, like something to say to us, like something to say? I want to say to all of you that happiness is something I'm sure everybody is looking for. I'm sure everybody here wants to be happy, has strived to be happy, really looks forward to being happy. But I want to say to all of you that I think you can find happiness anywhere, anytime, as long as you're willing to look for it and as long as you're willing to go on with a happy heart. And that's what this album is about. I hope everyone enjoys. Thank you. Thank you so much.
beautiful message, and maybe we can start the listening of the album. The floor is yours. Alright, thank you so much. I also would like to thank Anissa and Basha, who became MCs at the very last minute. Alright, so first up, before we get into listening to the songs, there's a video that I'd like to show. It's an introduction video. Please watch it. My name is Mario. Oh, my name is Michael. And the baby Wanda has a Spanish origin, which means violet flower. And something that makes me happy is to see What makes me happy is being able to talk to my friends and hang out with my family. I guess I'm happy when I achieve my goals. My friends and family happier than me. Traveling and having time to relax by myself. Every time someone calls my name, I am reminded of what it means. And I wonder what it means to be happy. Hi, my name is Allegra. I am newly 17 years old, and here is my album story. It's one thing that has always been a part of my life, and has never, I don't remember a time where it hasn't been a part of my life, is music. I grew up playing the piano since I was 3 years old. I've been singing for even longer than I can remember. And I've started to pick up other instruments like the guitar and the drums here and there. I love music. And in 10th grade, when I was in high school in Jakarta, I was tasked, as with the other students, to create my own personal project. Anything at all that I wanted to make, I had to make it as my personal project. And back then, I chose to make a music album as my personal project. And the topic of this music album and the content, the themes surrounding it, I really wanted to make it about happiness. And why is that? Because my name, Allegra, is actually a direct translation from Latin of the word happiness. And it was given to me by my parents, and my mom especially always tells me, you were named Allegra, happiness, because you are our happiness. And we always want you to be able to be happy and to share and bring your happiness to other people. But as time went by, I became aware of what the societal expectations. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, TikTok @tribunlampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.